Selamat siang teman-teman semuanya, terima kasih udah join webinar kita, kali ini judulnya Mendadak Entrepreneur di Masa Pandemi. Kita akan kenalan dengan 3 narasumber kita yang super keren, tapi sebelum, saya memperkenalkan 3 narasumber yang, keren ini, yang akan kita gali lebih lanjut, pengalaman dan ide-ide kreatif mereka, saya pengen kasih rules dulu ke teman-teman tentang, webinar ini. Yang pertama, untuk para peserta yang menggunakan smartphone, please aktifkan fitur auto rotating dan menonton dengan format landscape supaya hasil videonya lebih maksimal. Yang kedua, disarankan menggunakan mode active speaker views pada Zoom. Yang ketiga, peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofon saat webinar berlangsung, di mute. Yang keempat, para peserta yang mau tanya, kalau misalnya ada pertanyaan nanti ke para narasumber, lihat di bawah itu ada fitur Q&A, jadi bisa tanyakan pertanyaannya. Dan kalau misalnya nanti ada waktu pasti kita tanyakan karena kita ingin webinar ini interaktif. Dan kelima, para peserta juga akan mendapatkan e-certificate dari webinar kali ini yang nanti akan dikirim ke email masing-masing peserta yang sudah dikirim ketika registrasi. Nah, 3 narasumber kita yang super keren ini, yang pertama ada Mbak Nita Kartikasari. Mbak Nita ini adalah pendiri Kaya.id, sebuah perusahaan yang melakukan branding terhadap UMKM kita. Juga ada Kak Ruben Hatari. Kak Ruben ini sebenarnya kerja di Facebook, tapi yang menarik kali ini kita tidak ingin menggali pengalaman dia di Facebook, kita ingin menggali pengalaman dia mendirikan Dapur Ruben di masa pandemi, di mana katanya buttermilk fried chicken-nya super ngetop, sampai-sampai kita harus nunggu sebulan 2 bulan untuk bisa ngerasain keenakan fried chicken-nya. Dan yang ketiga, saya kira kita semua udah tahu Bergreens, ada Mbak Helga Angelina sebagai pendiri Bergreen, dan tentunya saya yakin teman-teman di sini yang pun jiwanya karnivora kalau nyobain Bergreen tetap pasti akan suka gitu sama makanan-makanannya Bergreen. Jadi kita sambut ketiga pembicara kita yang luar biasa kali ini, Mbak Nita, Kak Ruben, dan Mbak Helga. Halo. Hai Samara. Halo. Hai Samara. Hai Helga, hai Mbak Nita. Hai. Oke. Aku sekarang mau tanya dulu nih. Jadi sebenarnya kita pengen sesi ini lebih interaktif. Jadi kita santai aja di sini sama-sama sharing pengalaman karena pasti banyak dari teman-teman yang pengen tahu gimana sih kalian bertiga punya ide dan inspirasi untuk mendirikan apa yang kalian lakukan. Mungkin ke Mbak Nita dulu ya. Mbak Nita kan banyak berkaitan nih dengan UMKM selama ini. Sebenarnya apa sih Mbak yang harus dilakukan oleh UMKM gitu, atau misalnya kita nih sebagai orang-orang yang ingin menjadi entrepreneur muda dalam memulai usaha? Pertama sih keberanian ya, karena nggak gampang dan nggak semua orang berani untuk kayak mau jadi entrepreneur dan berusaha gitu kan, karena pasti akan ada rasa kayak takutnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pikirin bener-bener kayak kalau misalnya kita mau jualan nih, kan kita hari ini temanya F&B, kalau kita mau jualan makanan itu makanan apa dan apa yang bikin kita unik dibanding yang lainnya gitu. Itu sih yang paling penting ya. Dan di sini kan ada jagoannya nih ya, Mbak Helga sama Mas Ruben, yang udah terbukti dengan mereka itu membuat suatu produk yang beda sama yang lain, dan itulah yang membuat itu berhasil gitu. Kayak gitu. Kemudian selalu bereksperimen dan juga dekat sama konsumen ya. Maksudnya terima masukan dari konsumen, udah gitu terus selalu berinovasi, selalu ada sesuatu yang baru, terus kayak bagaimana supaya kita men-serve konsumen itu dengan baik, servisnya juga harus baik, itu juga harus dipikirin sih. Kadang-kadang kalau misalnya kita itu buka usaha, kita cuma mikirin produknya, tapi kita tidak mikirin servisnya nantinya ke depan. Kayak gitu. Nah, itu mungkin 3 ya Sam ya yang aku pikir itu kalau misalnya kita mau memulai itu yang harus dipikirin dulu gitu. Jangan lupa juga pikirin juga nama brandnya apa yang memang sesuai dengan karakter dari produknya itu sendiri gitu loh. Ada ceritanya. Kenapa sih kok branding penting? Supaya kalau misalnya nih for example gitu kan kita mau ngomongin makanan vegan, kita pasti kepikirannya Bergreen. Gitu. Karena udah brandnya tuh udah jelas banget. Ya kan, dan itulah yang membuat kenapa itu branding penting. Padahal kadang-kadang UMKM berpikir kayak nggak perlulah branding, yang penting produknya laku gitu. Tapi masalahnya adalah seiring dengan kita berjalan, kalau misalnya kita growing, kita tuh harus make sure bahwa produk kita itu diingat sama konsumen. Dan gimana caranya ingat? Yaitu melalui nama brandnya.
gitu. Itu juga hal yang harus dipikirin sih dari awal pada saat kita mau bikin brand. Kira-kira Itu kayak menarik gitu. banget sebenarnya yang diomongin Mbak Ika. Kalau misalnya mungkin ke Mbak Helga ya. Kalau misalnya Helga sendiri ketika dulu pertama kali mendirikan Bergreen udah kepikiran dengan branding semacam itu, makanya mungkin milih nama Bergreen. Inspirasinya dari mana dan idenya gimana gitu? Apalagi kan mayoritas masyarakat Indonesia ya bisa dibilang kayaknya nggak familiar dengan ide vegetarian gitu. Kira-kira dari mana sih idenya? Iya. Aku tuh dapat ide Bergreen sebenarnya hasil apa ya? Sebenarnya hasil menjajaki passion diri sendiri. Waktu itu aku sama suamiku tuh kita mengalami ini apa quarter life identity crisis pas kita umur 25 tahunan. Jadi kalau aku baru lulus nih, Ruben nih senyum-senyum pernah nih kayaknya. Jadi aku sama suamiku tuh waktu itu kan di Belanda. Tinggal dan kita udah punya PR, terus kerja juga di company yang cukup oke lah gitu at that time. Cuma kita ngerasa kurang fulfilled aja karena, kita ngerasa apa ya, kok kayaknya kita tuh tiap hari ngelakuin maksudnya bekerja keras, untuk company yang produknya kita sendiri belum tentu pakai, terus, kayak kita ngerasa kayak kurang apa ya, kurang membawa kontribusi nyata gitulah, hanya hanya kerja untuk kita dapat pemasukan dan hidup nyaman gitu. Jadi waktu itu tuh aku kayak sama suamiku Max namanya, kita menelusuri sebenarnya tuh passion kita apa sih, dan kita nemuin bahwa passion kita itu, adalah makanan sehat, plant based gitu. Karena, passion-ku sama Max itu kan, di bidang kesehatan sama kelestarian lingkungan dan kita ngerasa, makanan berbasis nabati itu menjawab, 2 isu tersebut. Nah, cuma kita memang mikir gimana caranya kita mempromosikan gaya hidup ini ke orang-orang yang, ya masih makan segala gitu ya, tapi mereka bisa menginkorporasi sedikit demi sedikit, makanan, plant based atau berbasis nabati. Karena kalau semua orang melakukan hal itu lebih banyak makan nabati, dan meskipun nggak 100% gitu ya, nggak harus vegetarian atau vegan, itu impact-nya ke lingkungan baik banget, positif banget gitu. Nah dari situ sih sebenarnya ide kita muncul untuk bikin, Asian comfort food dan Western comfort food yang kita create dari bahan-bahan berbasis nabati. Nah, konsep nama Bergreen sebenarnya kita udah pikirin dari awal sih sebenarnya kayak mungkin 6 bulan sebelum kita balik ke Indo untuk actually mulai restorannya, kita kepikiran namanya Bergreens. Alasannya sih simpel, jadi kita mikir tuh Bergreens tuh dari 2 kata, burger dan greens. Burger itu melambangkan convenience, makanan yang familiar, gampang dimakan gitu kan, comfort food. Terus greens itu melambangkan ya berbasis nabati atau plant based, sehat buat orang yang makan dan ramah lingkungan, gitu. Jadi idenya tadinya memang dari awal udah dipikirin. Tapi ide nama dari mana waktu itu sebenarnya lumayan random sih. Jadi aku sama Max tuh udah kayak research nama kayaknya udah 3 bulan deh, tapi kita nggak ada yang klik banget. Terus waktu itu kita lagi sepedaan kayaknya mau ke supermarket deh waktu itu. Terus, kita tiba-tiba kepikiran aja, nama Burgreens lucu juga ya. Terus abis kita ngomongin ide itu, kepikiran setelah seminggu, kayak nama Burgreens kayaknya catchy juga ya. Terus udah gitu kita Google-Google belum ada nama brand yang namanya Burgreens gitu. Jadi waktu itu ya langsung kita trademark-in. Padahal waktu itu belum sempet bikin bisnisnya, tapi kita udah trademark namanya. Keren. Gitu. Terus kalau misalnya mungkin ke Kak Ruben kan latar belakangnya juga kayak dari corporate gitu kan, dari digital company gitu. Kenapa kok tiba-tiba pengen nggak beralih sih, tapi kenapa kok mendirikan Dapur Ruben bahkan di masa pandemi ya, kalau misalnya aku baca dari Dapur Ruben sendiri, mendirikan di masa pandemi ketika orang-orang malah takut buka bisnis, mereka merasa insecure gitu kan. Dan kenapa signature-nya fried chicken? Padahal kalau misalnya kita suka lihat Instagramnya Kak Ruben itu masaknya macam-macam, tapi kenapa fried chicken yang dipilih sebagai signature-nya Dapur Ruben? Ya, wah, that's a good question. Mungkin jadi gini, kalau memang saya bisa bilang budak korporasi sampai saat ini memang masih budak korporasi. Itu memang bertahun-tahun memang aku tuh selalu mikir yang mungkin kodratnya udah harus kerja sama korporasi gitu ya. I like to work dalam kondisi adanya struktur ya. Dan memang kalau orang yang biasanya tuh sering kerja untuk korporasi gitu ya, bertahun-tahun kerja di korporasi, comfort zone kita adalah comfort zone structure. Nah, tapi memang di samping itu aku tuh punya passion. Passion dari dulu itu adalah passion untuk masak. Dan ini ibaratnya tuh kalau kita habisin banyak waktu untuk perusahaan, korporasi, salah satu outletnya aku untuk biar bisa rileks itu ya menyalurkannya dalam hobi tertentu. Nah, kebetulan hobinya aku tuh memang masak dari dulu.
Nah, waktu pas awal-awalnya pandemi, ada beberapa hal yang menarik yang aku mulai aktif lakukan. Dan by the way, aku udah mulai working from home tuh dari bulan, apa ya, udah lost count nih, udah Februari. Jadi sekarang tuh udah mungkin bulan ke-8 ya. Nah, ada dua hal yang cukup unik yang waktu awalnya aku lakukan. Yang pertama, mulailah lebih sering nih masak-masak di dapur gitu ya. Terus mulailah karena kebetulan jadi depan sosmed, aku mulai sharing resep-resepnya, caranya, masak apa aja, masak hari ini apa aja. Dan sebenarnya dari dulu aku masak dan sharing resep di Instagram atau di Facebook, itu dengan selalu adanya hashtag Dapur Ruben. Nah, itu dari dulu. Nah, mulailah karena mungkin banyak banget gitu orang yang di rumah, mereka nggak kerja, mereka mungkin mantengin sosmed, ya, terus mereka mulailah Dapur Ruben itu menjadi banyak orang yang lirik untuk mereka ngikutin resep-resepnya. Nah, itu menjadi suatu panggilan mungkin buat aku at that time. Nah, di waktu yang bersamaan, karena banyak kasus COVID sudah mulai meningkat di Jakarta dan lain-lain, aku tuh ngelihat istriku waktu itu. Istriku tuh aktif banget untuk melakukan donasi-donasi gitu ya ke banyak institusi. Waktu itu dia banyak memberikan donasi ke supir-supir taksi, dan salah satu yang aku lakukan gitu ya. Salah satu yang aku lakukan, sempat waktu itu nelfon sama temennya Kania, bilang, gue mau ngelakuin sesuatu dong, I really wanna do something. Dan yang dia suggest adalah bagaimana bisa membantu dia untuk masak untuk frontline worker. Nah, itu mulai nih. Jadi selama 10 minggu aku jalan, aku setiap weekend masak untuk frontline workers, dan mulai Dapur Ruben itu berkembang setiap minggu kita masak sampai tahap aku mulai memberanikan diri untuk ini kayaknya bisa deh kalau kita iseng-iseng terjun untuk bisnis F&B. Karena ini salah satu impiannya Kania ya. Kalau Kania tuh otaknya yang lebih entrepreneur tuh sebenarnya dia daripada aku. Karena again I'm more of a corporate person, jadi itu butuh memang kadang-kadang tuh ya untuk kita keluar dari comfort zone tuh harus ada yang ngedorong gitu ya. Dan kebetulan nih orang yang ngedorong aku itu adalah istriku sendiri. Jadi begitu didorong, coba yuk kita pick dari seluruh menu yang aku pernah masak, yang paling favorit itu apa sih? Nah, kebetulan itu adalah buttermilk fried chicken. Nah, udah mulai kita melakukan PO, dan udah 3 bulan berjalan, ya sekarang sih alhamdulillah kita bisnis ini kita anggap sebagai side business yang jauh lebih serius. Yang tadinya itu kita hanya jalan 1 PO atau 2 PO seminggu, sekarang kita jalan 6 kali seminggu dari 7 hari. So that's the brief story lah mengenai journey-nya Dapur Ruben. Wow. Jadi sebenarnya kalau misalnya bisa ditarik benang merahnya sih, pasti semua berawal dari passion ya. Kayak bisnis yang sukses itu semua berawal dari passion. Mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya, aku mau encourage lagi teman-teman kalau yang mau nanya dan tertarik pengen nanya, bisa ditanya di kolom Q&A di bawah, dan ntar kita tanyakan ke para narasumber di sini. Nah, sambil menunggu pertanyaan, aku juga pengen tanya nih, kepikiran karena banyak banget ide-ide bagus. Cuma salah satu tantangan yang selalu ada mungkin di anak-anak muda dan bahkan para entrepreneur pemula itu adalah mengenai modal usaha. Mungkin ke Mbak Nita lagi. Gimana sih Mbak caranya misalnya kalau ada seseorang yang tertarik membuka bisnis, gimana caranya mencari modal awal untuk membuka usaha itu? Mbak masih di ya? Sekarang ini di masa teknologi kayak sekarang tuh sebenarnya cari modal itu gampang ya. Maksudnya gampang dalam arti nggak harus kayak ribet kayak dulu gitu kan. Contoh nih ya, saya tuh baru dapat data bahwa sekarang ini banyak sekali anak-anak muda itu usaha dengan menggunakan feature pay later di digital payment gitu. Jadi sekarang tuh di digital payment itu kan ada namanya pay laters ya, di mana kita tuh bisa kayak istilahnya quote and quote ngutang dulu, beli bahan-bahan makanan sampai 500.000, udah gitu bulan depan nih begitu udah kejual makanannya itu bisa bayar nih, dan itu kayak gitu terus. Dan baiknya adalah kalau misalnya aku kasih contoh lah ya, misalnya kita nggak boleh nyebut nama brand ya, misalnya ada salah satu
Maksudnya ada lah ya gitu, salah satu platform karya anak bangsa ini yang, dan nanti kalau misalnya pembayarannya itu bagus, misalnya tadinya pay later-nya itu cuma 500.000, itu bisa sampai 2 juta. Gitu. Nah, itu tuh sebenarnya bisa juga sekarang ini banyak sekali anak-anak muda yang sangat kreatif yang mereka itu memulai usaha dengan menggunakan feature tersebut gitu. Gitu loh. Itu juga satu. Nah, yang itu untuk memulai usaha dulu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah itu ya pasti bisa dari tabungan lah ya. Itu hal yang mungkin semua orang lakukan. Nah, kalau misalnya udah mulai jalan nih, kayak misalnya Dapur Ruben gitu kan, pertama cuma seminggu 1-2 PO gitu, tiba-tiba terus berikutnya sekarang tuh udah kayak setiap hari buka PO gitu. Itu kan pasti akan butuh dana tambahan gitu kan. Nah, kalau misalnya kita nggak punya tabungan, sebenarnya kalau proyek kita sudah jalan, yang bisa kita lakukan itu adalah kita itu bisa kayak punya misalnya nih kayak angel investor quote dan quote yang mungkin nggak terlalu banyak, tapi sebenarnya mereka tuh mau ngebantu gitu loh. Dengan biasanya nih yang harus yang mungkin bisa kita tanyakan itu adalah misalnya ada angel investor misalnya keluarga kita yang kita akan bilang bahwa ini kalau misalnya deposito kita mungkin balikinnya segini gitu kan ya, kalau misalnya ini bisa nggak sedikit di atas deposito misalnya, itu bisa work untuk angel investor. Nah, kalau misalnya udah naik lagi ke yang berikutnya, itu juga sekarang ini ada yang namanya crowdfunding gitu. Ada beberapa P2P platform itu untuk crowdfunding di mana kita itu bisa kayak post project kita yang kemudian orang-orang lain yang memang mau invest. Jadi sebenarnya tuh sekarang gini, banyak banget orang-orang yang mau invest tapi mungkin investnya tuh nggak bisa gede gitu loh. Nggak bisa masuk ke lantai bursa atau nggak ngerti caranya gitu. Tapi aku punya duit nih 10 juta, tapi aku pingin invest. Nah, ini sekarang ada platform juga namanya crowdfunding platform di mana orang-orang itu bisa tuh misalnya ada satu project nih, misalnya Dapur Ruben gitu kan ya, aku mau dong ikutan crowdfunding nih, Dapur Ruben lagi perlu 100 juta misalnya. Oke, seorang Nika invest nih 5 juta di situ. Kemudian seorang Samara 10 juta. Akhirnya kekumpul nih melalui crowdfunding ini yang kemudian bisa juga dipakai buat modal gitu. Jadi sekarang ini udah banyak sekali di luar bank yang membuat kita itu mudah untuk jadi pengusaha sebenarnya. Gitu loh. Karena kalau misalnya ke bank mungkin kan mereka butuh kolateral ya, gitu. Dan tapi juga hati-hati ya, maksudnya jangan sampai kayak menggadaikan sesuatu yang kemudian nggak jelas gitu. Gunakanlah institusi yang memang dipercaya gitu. Tapi pelan-pelan dulu, nggak usah pakai yang terlalu besar dulu untuk memulai. Karena sebenarnya kalau makanan itu kan lebih mudah untuk memulainya gitu kan, karena tinggal beli bahan-bahannya dan sebagainya. Itu sih Sam, itu adalah beberapa tips untuk memulai usaha. Modalnya dari mana? Kira-kira gitu. Tapi kalau misalnya kayak Kak Ruben sendiri, itu kan misalnya dari segi modal, tapi kan juga pasti ada challenges lain. Misalnya kalau kayak Kak Ruben, ada nggak sih challenges lain yang dihadapi ketika mau memulai usaha? Mungkin bisa dari segi dana kalau misalnya nggak dari segi modal, tapi dari segi yang lain misalnya, challenges apa sih? Apalagi pandemi ini. Wah, kalau challenges sih, nih, jujur ya, aku tuh bertahun-tahun kebetulan kayak aku walaupun kerja di dunia korporasi bertahun-tahun dan kebetulan sebelumnya itu di ASEAN, portfolio aku itu sebenarnya sebagian besar tuh ngurusin UKM. Lucunya, ya kan yang ironisnya, gimana ya cara kita bantu UKM di seluruh negara-negara ASEAN atau terutama di Indonesia. Tapi ini jujur 6 bulan terakhir ini baru pertama kali aku terjun sebagai UMKM sendiri gitu ya. Dan gimana ya? Ini beda banget posisinya. Jadi apa yang aku selalu coba jelaskan ke teman-teman para UMKM, memang tuh kalau jalan sendiri sebagai UMKM tuh rasanya tuh benar-benar beda banget gitu ya. Dan tantangan itu tuh datangnya tuh 24/7 lah, kapan aja tuh bisa datang gitu ya. Contohnya ini sedikit curhat tadi malam gitu ya, karena kita masaknya ayam gitu, sampai tadi malam aja tuh aku harus benar-benar nyari supplier ayam yang sesuai dengan apa yang aku inginkan. Dan hal-hal kayak gini nih selalu bermunculan gitu, apalagi akhir-akhir ini. Terus kedua, kalau misalnya kita tadi pertanyaan untuk Danita misalnya tentang funding gitu ya, aku tuh selalu berpikir kayak oke, demand-nya ini syukur alhamdulillah demand-nya secara sangat tinggi, tapi tuh aku selalu diskusi sama istriku gitu ya, ini gimana caranya kita tuh menemukan equilibrium di mana kayak kita mau meet that demand, tapi at the same time kita nggak mau tumbuh terlalu cepat juga.
Karena kalau kita tumbuh terlalu cepat, hal yang aku sangat takutin, dan mungkin ini karena aku orang yang ngurusin dapur gitu ya, yang aku takutin itu adalah quality control-nya itu nggak kepegang sama aku atau sama tim aku gitu ya. Jadi tuh kita selalu cari cara gimana nih kita bisa menemukan titik tengahnya lah. Gimana kita bisa meet that demand, at the same time kualitasnya itu bisa terjaga. Dan ini sangat jujur ini sangat sulit gitu ya. Karena yang kita lakukan adalah kalau misalnya kita mempunyai ide, kita mempunyai passion, kita mempunyai produk yang kualitasnya baru, dan ditambah tadi Mbak Nita sampaikan juga, kita tahu nih customer base-nya itu kita siapa gitu, dan kita mempunyai produk yang sangat niche, yang sangat berbeda sama yang lain. Aku percaya itu produk pasti akan ada caranya untuk didanai, one way or the other. Mau itu lewat institusi yang konvensional perbankan atau yang beragam institusi yang ya tentu ya yang kredibel gitu ya, tapi mungkin tidak setradisional bank, itu pasti ada caranya kan. Nah, tapi ini sekarang titik caranya ini bagaimana kita tahu, kita berangan-angan, kita mau grow bisnis kita seperti apa, but at the same time kita bisa mengembangkan bisnis kita itu sesuai dengan kapasitasnya itu kita. Nah, ini kadang-kadang nih yang saya lihat ya, nah ini mengaca ya kerjaan saya satu lagi gitu di sosmed, kayak gimana saya lihat teman-teman klien, mereka itu berkembangnya itu terlalu dan terlalu besar di waktu yang terlalu cepat. Jadi mereka mau beli, gue mau investasi untuk beli equipment ini, equipment itu gitu ya. Memang addressing the short term demand, tapi in the long run marketnya itu udah mulai lepas gitu. Jadi kalau kita mau mungkin tips dari aku juga ya, kalau misalnya gini, kita mau benar-benar mengembangkan usaha kita, tolong cari tahu juga pasarnya kita itu sebenarnya sebesar apa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita itu mau berkembang, kita mau mengumpulin dana untuk apa. Nah, kadang-kadang nih kita hanya kebawa euforianya gitu ya, dan jujur aku tuh juga kemarin-kemarin itu juga sedikit kebawa euforianya, harus ada istriku gitu yang memang sudah menjalani bisnisnya bertahun-tahun untuk keren. Terus sebenarnya mau ngapain sih lo mau grow cepet-cepet gitu? Emang benar ada. Jadi to actually have someone yang benar-benar nge-press kita, mendorong kita balik ke on the ground, itu akan sangat membantu sih. Menarik banget sih. Kalau misalnya kayak Helga sendiri waktu diri Bergreen, gimana? Misalnya ada challenges tertentu nggak? Terutama dari segi funding, mungkin juga bisa motivasi teman-teman yang khawatir gitu juga soal funding. Sebenarnya aku tuh dengerin ceritanya Ruben, ini tuh mirip banget sama kasusnya Bergreens ya. Bedanya kalau mereka udah antisipasi, kalau aku yang sempat berkembang terlalu cepat dan aku mengalami banyak masalah. Ini aku sekalian ceritain lah biar teman-teman bisa belajar ya dari kesalahanku. Jadi kalau kita tuh challenge terbesar sebenarnya bukan masalah funding. Menurut aku tuh kalau bisnisnya bagus, timnya solid, nyari funding itu gampang. Uang itu gampang dicari menurutku. Yang susah itu kalau misalnya terutama untuk produk kayak aku ya, produkku itu kan awalnya apalagi pas aku 7 tahun lalu bikin makanan plant based bahan organik harganya segitu, banyak orang kayak, ya elah Hel, kalau harga makanan sayur lu sama kayak harga gue beli daging mah mendingan gue beli daging gitu kan. Terus ada komen-komen macam-macam lah, kayak keluargaku aja tuh bilang kayak, "Hah, kamu yakin balik dari Belanda stop kerja di sana udah enak banget hidupnya, buka bisnis se-niche ini mendingan buka franchise McDonald gitu." Jadi aku waktu itu sempat kayak dapat banyak sekali pokoknya kurang disupport lah sama keluarga terdekat gitu, gara-gara mereka ngerasa nggak ada masa depannya, produk yang punya idealisme tinggi gitu. Cuma waktu itu kita happy lah, kita persisten dan kita nggak dengerin orang. Cuma waktu itu buat aku challenge terbesar di 2 tahun pertama adalah edukasi pasar. Gimana caranya kita membuat demand, kenapa sih orang-orang harus mau nyoba makanan sehat berbasis nabati gitu. Itu yang pertama, kita harus creating the demand dulu, dan itu kita ngelakuinnya macam-macam sih caranya, mulai dari kayak bikin free events tentang kayak apa sih hubungannya makanan sehat sama kesehatan manusia, kesehatan mental, kesehatan bumi, dan lain-lain. Dan itu tuh kita bikin waktu itu awal-awal tuh tiap minggu. Capek banget. Tiap minggu kita bikin event gratis, terus kita harus undang kayak speaker-speaker, dan waktu itu kan kita nggak punya budget juga, jadi kita ngundang speaker yang mau berbagi tanpa budget juga gitu. Untungnya pada saat itu cukup banyak yang tertarik karena mereka ngerasa ada value alignment sama sesuatu yang kita promosikan, jadi mereka juga mau ngebantu gitu. Terus, nah yang kedua, itu sebenarnya menurut aku ini semua bisnis ya, gimana caranya ngembangin kapasitas untuk mensupport growth dari company kita. Jadi memang
namanya startup kalau misalnya awal-awal kita dapat feedback bagus dari customer, laku gitu. Rasanya tuh kita mau buka cabang segera. Rasanya kita mau pokoknya cepet banget deh berkembang gitu. Apalagi kalau misalnya produknya udah disukai pasar kan pasti adalah orang yang bilang gue mau dong taruh modal dan lain-lain. Nah, cuma untuk mengembangkan company yang perlu dipikirin itu company itu nggak bisa berkembang dengan kuat kalau misalnya fondasinya nggak ada, nggak kuat gitu. Kayak rumah lah, bikin rumah kalau atasnya cantik tapi bawahnya tuh kurang kuat ke bawah, tiang-tiangnya kurang gede, itu gampang banget ambruk. Dan itu kita lihat sebenarnya kenapa bisnis dalam kan ada saying tuh di startup apa namanya world, hanya 1 dari 10 bisnis survive the first 5 years. 9-nya itu biasanya hilang dalam 5 tahun. Kenapa? Ada yang karena pecah kongsi lah sama partnernya, ada yang memang marketnya nggak segede itu, tapi mereka berkembang terlalu cepat, ngerasa market terlalu pede gitu, marketnya gede banget, jadi mereka bisa berkembang secepat mungkin, yang tadi Ruben bilang juga. Dan yang ketiga adalah, company-nya nggak bisa growing team dan sistem di dalam company untuk bisa memastikan kita memberikan kualitas produk dan service yang konsisten, saat kita memiliki sudah banyak channel atau memiliki banyak cabang atau memiliki banyak produk gitu. Nah, waktu itu, aku itu tuh terlalu kesalahanku ya, tahun ketiga kan tahun pertama, tahun kedua tuh aku bener-bener bootstrapping. Jadi aku pakai modal pribadi, kita hati-hati banget, bener-bener hemat, irit, karena kan uang kita juga yang kita taruh di bisnis terbatas. Jadi kita pastiin, pengeluaran kita lebih sedikit dari pemasukan dan modal untuk ekspansi tuh ya bener-bener, pelan-pelan dan sedikit-sedikit gitu kan. Nah, tahun ketiga, itu kita mulai kerja sama angel investor. Di saat itu kita tiba-tiba dapat modal kan, dan waktu itu kita semangat banget gitu, dalam setahun kita buka 4 cabang, 2 di mall, 2 di standalone. Nah, saat kita berkembang sangat cepat, kita hanya fokus di product innovation sama marketing. Kita lupa bahwa financial control tuh penting banget untuk memastikan ya uangnya nggak ada kebocoran gitu. Nah, di tahun keempat saat aku berkembang lagi cepet-cepetnya, itu aku mengalami ya penggelapan internal fraud. Jadi, ada 2 karyawanku gitu yang aku groom dari bawah banget, dari mereka tuh masuk sebagai service sampai kita groom jadi store leader. Ternyata selama setahun mereka nyuri uang kasir kita setiap hari, kecil-kecil, 200.000, 500.000, tapi tiap hari selama setahun. Jadi pas di total-total, pas aku lagi ngelakuin internal audit, kita ngelihat ada kehilangan 500 juta. Gila, itu buat aku tuh tamparan keras luar biasa, untuk aku bener-bener mikir, gila, gue kemarin berkembang kecepatan karena euforia, gila nih customer banyak yang minta kita buka di sini, buka di situ, tapi kita melupakan satu hal penting dalam bisnis, yaitu kontrol, gitu. Dan dari situ kita langsung bener-bener, kita 6 bulan nggak ekspansi sama sekali, kita bener-bener berbenah tuh, sistem SOP, sistem kita kuatin, bahkan kita invest di integrated system dari inventory sampai POS sampai accounting. Jadi kalau misalnya ada yang nggak match gitu, misalnya ada stok hilang, itu akan terreflect di sistem dan kita jadi bisa investigate lebih cepat gitu. Terus di situ juga aku kan dari tadinya tuh selama 3 tahun ya punya 3 cabang, board level-nya cuma 2, aku dan suamiku. Di mana aku memang ngerti marketing, suamiku ngerti product innovation, kita nggak ada yang ngerti finance. Nah, dalam 6 bulan itu kita langsung nyari satu orang partner gitu untuk ngurusin finance, dan kita langsung kayak hiring mid manager yang kuat. Waktu itu kan aku di fase-fase kita dari company kecil gitu ya, baru mau berkembang menjadi lebih professionally managed, kita rasanya agak nggak rela gitu loh, mau hire orang manager yang salary-nya lebih tinggi dari kita. Tapi begitu kita mengalami fraud 500 juta, aku bilang, "Gila, gue mendingan bayar gaji yang market rate buat manajer dibandingin gue kehilangan 500 juta udah kerja capek-capek tapi bocor," gitu loh. Dan dari disitulah kita ngerasa, gila, penting banget to invest in the right people dan taruh orang bukan yang loyal doang, tapi yang benar-benar capable untuk manage departemen yang tertentu gitu. Jadi di situ kita rombak internal sistem kita lah. Dan waktu itu ya itulah pelajaran terbesarku ya, sebelum berkembang cepat, pastiin fondasi bisnisnya tuh kuat gitu. Jadi fondasi bisnis itu udah pasti harus ada financial control, cash management yang bagus gitu kan, jangan terlalu semangat untuk berkembang terlalu cepat, tapi kita nggak punya reserve cash yang cukup lah untuk misalnya minimum 3 bulan company-nya kalau misalnya nggak ada income bisa tetap jalan gitu. Dan yang ketiga, invest in the right team. Invest di tim sebelum kita mau berkembang gitu. Nggak boleh pelit lah. Tim itu adalah aset, human asset gitu loh. Jadi kita harus melihat mereka itu sebagai investasi bukan cost gitu. Tentunya the right people ya, bukan maksudnya asal hiring. Nah, ini juga yang aku lihat terjadi di masa pandemik ini. Jadi company-company yang aku lihat sangat suffering adalah company itu yang terlalu growing too fast. Jadi kayak teman-temanku
ya banyak lah beberapa yang disuntik VC gitu kan. Terus mereka kan ekspektasi growth-nya tuh yang kayak dalam setahun 10x gitu. Kita kan kalau normal bisnis 30% growth aja tuh udah bagus, udah sehat. Ini disuntik VC mereka di-expect untuk growth 10 times dalam waktu 1 sampai 2 tahun. Saat pandemic hit, mereka nggak punya enough reserve cash, mereka yang akhirnya struggling and couldn't make it gitu. Dan itu menurut aku kayak semacam tamparan juga buat kita semua entrepreneur untuk kembali ingat bahwa jangan berkembang terlalu cepat kalau misalnya fondasinya belum kuat. Gitu sih, kayak apa namanya, challenge yang kita lalui lah gitu. Dan tentunya challenge yang kita baru lalui bersama, untuk semua bisnis kan ya pandemik inilah ya, kita harus adaptasi cepat banget gitu. Wow, jadi belajar. Keren banget. Kayak itu bener-bener belajar banget sih. Kayak buat aku yang background-nya bukan orang bisnis dan kayak sosial politik gitu tuh pelajaran yang penting banget sih. Oke, ini ada beberapa pertanyaan mungkin bisa ditanyain ke para narasumber nih ya. Ini dari Eli Safitri. Pertanyaannya, apa strategi branding sebuah produk agar masyarakat tak percaya terhadap produk yang kita jual di masa pandemi? Mungkin ke Kak Ruben dulu. Sorry, ntar aku baca. Jadi apa, sorry? Pertanyaannya, apa strategi branding sebuah produk agar masyarakat tetap percaya terhadap produk yang kita jual di masa pandemi? Jadi yang menarik, mungkin yang beda ya. Ruben, suaranya agak putus-putus. Dengar nggak sekarang? Ya, yes. Oke, sorry. Mungkin yang membedakan kita, misalnya Dapur Ruben sama Bergreen gitu ya. Contohnya kan kita tidak mempunyai physical outlet, di mana orang bisa datang dan physical user experience itu ada gitu ya. Jadi outlet yang terrepresentasi brandnya kita, terus makanan yang bisa kita lihat, semua yang kita lakukan itu via social media. Gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat Dapur Ruben, menunya kita itu terus berkembang, tapi flagship menunya kita itu ya buttermilk fried chicken kita. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini data yang menarik ya. Kalau misalnya aku sering diskusi sama dari sorry kita nggak bisa nyebut brand gitu ya, tapi misalnya yang melakukan delivery ke masyarakat umum di Jabodetabek gitu ya, dua brand besar tersebut gitu ya. Yang menarik itu sebenarnya segmentasi makanan yang paling sering di-deliver atau sering dibelanjakan itu adalah segmentasi ayam, terutama ayam goreng, fried chicken. Ya. Nah, ini cukup menarik ya, karena kan sebenarnya orang tuh kalau ngelihat buttermilk fried chicken tapi mereka nggak tahu buttermilk fried chicken itu apa, mereka akan mikir, ngapain gue harus beli brand lo kalau misalnya udah ada brand-brand lain yang terkenal gitu ya. Nah, jadi kembali lagi, kalau misalnya kita melakukan branding dan kita kebetulan lahir di sosial media, yang kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan seluruh aset yang ada atau fitur-fitur yang ada di sosial media itu untuk kita membawa cerita yang berbeda, atau kita menunjukkan kayak ini loh perbedaan fried chicken kita, buttermilk fried chicken dengan fried chicken yang sangat beragam, itu perbedaannya apa. Jadi yang kita sangat fokuskan itu dalam konsep branding adalah mengangkat cerita di baliknya Dapur Ruben itu seperti apa, asal muasalnya itu seperti apa. Itu yang pertama. Ya, jadi itu sebenarnya udah jadi faktor yang utama untuk membedakan kita terpisah dari fact tersebut lah. Yang kedua, kita sangat fokus untuk bagian storytelling. Nah, storytelling ini aku rasa ini sangat penting gitu ya, karena tuh orang sekarang percaya nggak percaya, ini menurut aku juga ya, konsumer di Indonesia, terutama di saat pandemi, karena kan pandemi ini kan ya semua orang itu fresh dengan cash gitu ya. Mereka harus, yang tadi Helga bilang, kita harus reserve cash. Bukan hanya bisnis saja, tapi kita sebagai individu, sebagai konsumer, kita harus reserve cash. Jadi untuk kita spending money atau mengeluarkan uang untuk produk-produk tertentu, yang dimana tipe pilihan produknya banyak, kita kan mau tahu kan, kita lebih educated sebagai konsumer. Kita udah tahu, ini sebenarnya kenapa ya gue harus spending segini banyak uang untuk produk yang sebenarnya variannya itu banyak banget. Nah, jadi kita kembali lagi, kita harus storytelling, kita harus ceritakan cerita di balik ayam goreng tersebut. Prosesnya itu seperti apa. Jadi kayak misalnya kalau dalam konteks aku gitu, yang tadi aku belum cerita, ayam goreng ini mempunyai sentimental value untuk aku sendiri. Karena ini adalah salah satu resep yang dari dulu aku sering masak. Gitu ya. Dan ini resep yang aku sering masak ke anak-anakku, aku sering masak ke keluargaku, ke teman-temanku, dan ini adalah story yang selalu kita angkat, ya kan? Nah,
hal-hal seperti kayak gitu tuh menurut saya tuh akan contribute ke branding. Yang kedua, yang mungkin nih dianggap orang nih receh gitu ya, tapi ini mungkin the power of social media juga ya. Karena kan kita harus menjaga interaksi dengan consumer. Nah, kalau aku ngomong dalam konteks ini consumer, ini mungkin bukan hanya orang yang belanja produk kita, yes, mereka adalah bagian terpenting, tapi ini orang-orang yang juga melihat eksistensinya kita itu di sosmed itu seperti apa. Jadi contoh yang kita lakukan adalah setiap menu yang kita create atau setiap hal yang cukup besar yang kita lakukan di brandingnya Dapur Ruben. Yang terakhir nih kita kan baru ganti logo gitu ya. Yang kita lakukan adalah kita nih posting beberapa draft logo tersebut, logo brandingnya, terus kita bilang, teman-teman, kalian lebih suka seperti apa sih brandingnya, seperti branding seperti A atau B. Jadi itu is just satu cara untuk kita terus bagaimana kita bisa engage consumer base-nya kita. Nah, contohnya kita kemarin juga baru launching produk baru. Jujur, kita kan nggak tahu banget gitu ya, misalnya ini produk bakal jadi hit atau ini produk bakal jadi miss. Yang kita lakukan adalah kita juga melakukan testing the market. Kita tanya orang-orang, customer kita yang udah loyal sama kita kirimin sampel, ada feedback nggak? Kalau kita kemarin even kita launching produk kemarin pun, yang misalnya rice bowl kita yang pertama, kita juga selalu tanya, ada feedback tertentu nggak? Nah, dan feedback ini, mau itu feedbacknya positif atau feedbacknya itu asem untuk kita diterima, ya kita menurut aku sih nggak usah baper ya. I mean, this is just part of the culture. Maksudnya it's all business gitu ya. Dan kalau misalnya kita bisa mendapatkan feedback yang yang jujur, tapi kita bisa membuka pikiran kita nggak usah bawa perasaan, yaitu aku rasa sih itu hal yang positif untuk kita membenahi diri kita, membenahi menu kita, membenahi produk kita, dan bagaimana kita melakukan outreach ke customer base-nya kita sih. Menarik banget sih. Tapi kan kalau misalnya tadi kayak Kak Ruben cerita itu kan banyak, salah satunya yang paling penting juga esensi dari produk itu ya. Cuma mungkin mau tanya juga ke Mbak Anita, ini pertanyaan dari Fahri Syarif, menyambung mungkin tadi nggak beda jauh sama pertanyaan pertama, cuma ini lebih spesifik. Nah, kalau seorang mau mulai usaha untuk memulai digital marketing, tepatnya memulai dari mana ya? Oke, menurut aku Dapur Ruben itu salah satu contoh yang sangat baik gitu ya. Maksudnya sekarang ini kan balik lagi kita lihat nih, konsumen kita tuh adanya di mana sih gitu. Ada konsumen-konsumen yang adanya mungkin di social media, misalnya di Instagram. Ada konsumen-konsumen kita yang adanya itu adalah di Facebook gitu kan. Nah, kita mesti tahu nih konsumen yang kita targeting itu adanya di mana, atau mungkin platform-platform lain ya. Sekarang yang lagi hits banget adalah WhatsApp Business gitu. Di mana sekarang orang itu udah bisa, kalau WhatsApp Business dikirimin, orang udah bisa langsung lihat makanannya apa, kemudian diklik udah bisa langsung order gitu misalnya. Nah, itu adalah cara-cara sekarang yang mungkin lebih gampang untuk memulai, apalagi dalam pandemi seperti ini, supaya misalnya bisa memulai. Kadang-kadang pada saat kita create digital untuk makanan, itu kita lupa kalau misalnya orang yang nanti akan melihat Instagram atau Facebook atau social media kita, itu juga orang-orang yang mengikuti orang-orang lain sebenarnya. Kadang-kadang tuh saya suka bilang kayak, kenapa ya kalau misalnya Instagramnya produk itu biasanya dingin gitu, karena akhirnya seperti kayak ngomongin produk aja, padahal yang bagus itu adalah kalau menurut aku nih, aku ini ya maksudnya this is a genuine aku genuinely kasih maksudnya I'm actually very I like it, itu adalah IG-nya Dapur Ruben gitu, karena di situ aku ngelihatnya when the brand is speaking, the brand itu speaking as a chef gitu. Jadi orang itu ngelihatnya tuh kayak jadi pingin ngelihat gambarnya, jadi pingin makan, udah gitu ngelihat interaksinya, ngelihat masaknya gitu. Jadi brand itu tuh jadi kayak punya social media digitalnya ini tuh menjadi punya karakter gitu loh, karakter dari produknya itu sendiri. Dan orang melihat itu jadi melihat seperti kayak lagi nih ngelihat chef lagi masak instead of a brand ngomong gitu, ya kan? Nah, itu mulailah dari situ dulu gitu. Bikinlah suatu social media yang menarik, yang kemudian engage, yang membuat konsumen tuh jadi penasaran sama produknya. Kebanyakan
produk-produk brand itu akhirnya terjebak dengan, dan ini banyak juga dari UMKM yang kita pegang ya, terjebak dengan banyak sekali postingan-postingan Instagram itu isinya tuh promo gitu. Yes, it's a good thing, tapi kalau misalnya kayak begitu terus, nggak engaging, nggak menarik, nggak exciting, sehingga akhirnya ya udah gitu, orang juga jadi nggak penasaran sama produknya. Gitu sih. Jadi menurut aku paling penting itu adalah kalau misalnya mau mulai di digital, kita lihat dulu kayak target kita di mana dan adanya di channel digital social media yang mana. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah kita harus tahu nih karakter brand kita, karakter produk kita tuh seperti apa. Ya kan, kita tuh mau dilihatnya sebagai dari sisi mana nih? Dari seorang chef kah? Kayak kayak aku nggak tahu sih Dapur Ruben tuh bener dari seorang chef, tapi I think itu dari situ gitu. Dari mata seorang chef kah? Ya kan, dari masa seorang dari mata seorang vegan kah gitu. Jadi it's very human interaction-nya gitu. Nah, dari situ membuat orang jadi penasaran, dan biasanya kalau orang penasaran itu konsumen Indonesia itu very generous ya. Maksudnya gini, generous dua hal. Kalau mereka generous untuk ngasih tahu ke semua orang, beli deh. Ini tuh oke banget dan segala macam, it's the new trend, jangan sampai ketinggalan, lo harus cobain dan segala macam. Tapi mereka juga generous in terms of negativity. Begitu mereka suka sesuatu atau mereka menemukan sesuatu yang nggak bagus gitu, nah mereka juga akan sebarkan ke yang lain gitu. Jadi digital itu juga penting karena itu adalah aset kamu jualan, terutama untuk kita-kita yang nggak punya kayak tempat kayak Helga yang ada store-nya gitu. Di digital itulah kita berinteraksi sama konsumen kita. Kira-kira gitu, Samara. Ya. Nah itu tapi menyambung juga dari Mbak Nita, tapi pertanyaannya agak beda ya. Masih ada pertanyaan mungkin ini buat Helga, karena tadi Helga juga bahas juga soal demand. Nah, ketika ingin buka usaha F&B, apakah sangat penting untuk melakukan riset pasar atau langsung jalan aja? Jika harus, bagaimana cara melakukan riset pasar? Menurutku sih best practice-nya riset dulu. Meskipun kalau aku waktu itu jalan tanpa riset. Tapi aku mengalami banyak kepahitan-kepahitan selama membangun bisnis. Jadi sebaiknya riset dulu. Jadi gini, kalau pengalamanku waktu itu ya, jadi aku tuh buka out of passion sama kayak misi gitu kan, pingin mempromosikan gaya hidup ini gitu. Jadi tapi kita tahu bahwa di awal-awal kita berdiri pasti kita akan berdarah-darah, capek, kita mungkin nggak langsung dapat financial insentifnya gitu ya. Tapi itu sesuatu risk yang aku dan suamiku saat itu berani ambil. Jadi waktu itu bener-bener kita tuh udah mikir, pokoknya we have to make it work, apapun yang kita lakukan, kalau sampai nggak jalan, gue setahun 2 tahun nggak digaji, kita siap dulu, kita udah siapin mental gitu. Dan saat itu kita emang itu yang kita lakukan gitu. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang pingin lebih apa ya, mungkin resikonya di manage, menurutku riset pasar lebih baik. Nah, cara riset pasar sebenarnya lihat dari ini kali ya, mungkin pertama kita mau jualannya tuh produk apa, terus kira-kira unique selling point-nya apa aja. Jadi kayak apa sih yang membedakan produk kita dengan produk yang sudah ada di pasaran gitu. Terus mungkin bisa bikin brand positioning. Jadi kayak misalnya produk kita positioning-nya misalnya mungkin kita bisa bandingin dari segi kualitas, harga, sama marketing misalnya, atau branding gitu ya. Kita bisa bikin brand positioning sama player-player yang menjual produk serupa di pasaran. Dan kita lihat apakah memang marketnya cukup besar untuk ada beberapa player bermain, dan apakah produk kita punya diferensiasi yang jelas dan dipedulikan banyak orang untuk orang mau nyoba brand baru ini gitu. Terus ya mungkin kalau misalnya memang mau sangat textbook right gitu ya, bisa juga kayak research tentang makronya lah, misalnya mau jual makanan sehat gitu ya. Kalau aku harus redo zaman dulu kali, aku research dulu, mungkin aku bakal lihat dari gini, populasi Jakarta berapa banyak sih yang upper middle class yang bisa peduli dan actually punya spending power untuk membeli makanan sehat. Terus dari situ udah berapa banyak player yang menawarkan makanan sehat. Dan mungkin aku akan lihat dari mereka semua ini, si health conscious population ini, mana yang punya ketertarikan untuk mencoba plant-based food misalnya gitu. Dan itu sebenarnya research-nya udah, kalau sekarang sih udah ada. Jadi kayak kemarin aku baca research menarik banget dari Mintel, 42% dari masyarakat urban di Indonesia punya ketertarikan mengadopsi pola makan berbasis nabati. Tapi ada gap. Kenapa 40% orang mau coba pola makan nabati, tapi nggak 40% gitu orang yang melakukan pola makan nabati? Karena ternyata
opsi di pasaran kurang banyak gitu. Jadi mereka merasa memiliki option yang terbatas. Nah, all those research buat aku bakal useful banget kalau aku lakuin kira-kira 7 tahun yang lalu ya gitu. Kalau sekarang udah kepalang jalan, jadi kayak kita belajarnya learning by doing gitu kan. Dan ngelihat marketnya ya pas udah kita lihat, jadi kita lihat data historical kita. Cuma itu definitely bisa dilakukan sih. Iya. Nah, tapi juga aku juga kepikiran kan kayak tadi mau nyambung hal kedua ya, soal vegetarian itu kan lagi-lagi sekarang udah jadi lifestyle kan. Maksudnya at least di kalangan urban Jakarta itu udah jadi kayak sesuatu yang lifestyle, at least di kalangan orang-orang generasi muda kayak gitu. Sebenarnya seiring dengan bergreen jalan itu, marketnya juga ikut growing nggak sih dengan orang-orang yang juga lebih health conscious dan yang juga banyak orang-orang urban yang mulai beralih ke vegetarian. Ya, jadi I would say kayaknya tuh health conscious market ini tuh bener-bener mulai masuk ke tipping point untuk jadi booming dan mainstream tuh kayaknya sekitar 3 tahun lalu deh. Jadi 2017 itu menurut aku tahun dimana healthy lifestyle mulai dari olahraga, makanan sehat itu udah jadi kayak mainstream, mulai masuk ke pasar mainstream lah gitu. Nah, kalau misalnya terkait vegetarian, yang aku rasa interesting adalah sekarang itu yang growing vegetarian and vegan community itu growingnya gila-gilaan. Kalau di dunia itu kan dia the fastest growing trend in the world itu plant based diet 23% year to year dan itu tinggi banget gitu. Jadi kalau kayak di US, Eropa sama Australia itu udah mainstream banget. Jadi kayak kalau di Harvard gitu ya, bahkan aku itu kemarin ngobrol sama temanku yang baru balik dari sana, 1 dari 3 anak milenial itu vegetarian or vegan. Nah, tapi kalau di Indonesia nggak seperti itu, belum seperti itu. Tapi kalau di Indonesia itu yang growing trend-nya tuh flexitarian, di mana kita sebutnya flexible vegetarian. Jadi ada orang yang kayak ini istrinya Ruben kayaknya juga flexitarian nih. Jadi kayak dalam 1 minggu mereka tuh commit to themselves a few days gue bakal makan plant based. Alasannya bisa macam-macam, buat lingkungan, buat ethics, buat kesehatan sendiri gitu. Dan itu yang aku lihat growing cepet banget. Nah, kalau kita sendiri dari awal memang memposisikan Burgerins tuh sebagai makanan yang bridging orang yang baru mau coba transisi ke plant based diet tapi nggak mau terlalu ekstrim. Makanya makanan kita juga banyak yang taste-nya tuh masih meaty banget gitu. Karena kita justru memposisikan diri kita menjadi bridge antara orang yang baru mau mulai melakukan transisi tersebut gitu. Jadi yes, the market is growing, tapi kita juga harus dengerin pasar. Mereka tuh memang kayak shifting ke vegetarian vegan atau lebih flexitarian. Karena itu mempengaruhi juga makanan-makanan yang kita produce kan. Kalau misalnya ternyata kebanyakan customer burgers vegetarian dan vegan, mungkin aku nggak bakal terlalu coba untuk memimik the taste of meat karena orang-orang itu mungkin udah lupa kali rasanya gitu kan. Kayak aku sendiri, aku tuh bikin plant based chicken dan beef gitu kan, kayak buat rendang dan chicken macam-macam lah, sate dan lain-lain. Aku sendiri karena udah vegetarian lama, aku nggak makan itu tiap hari. Tapi aku membuat menu itu karena aku tahu sebagian besar customer kita adalah orang yang suka rasa daging gitu. Jadi itu mungkin masukan juga ya bahwa kita harus ngedengerin customer juga untuk menjadi pedoman kita berinovasi. Untuk kayak Kak Ruben sendiri, kan banyak orang bilang masa pandemi ini benar-benar kacau lah. Kira-kira orang-orang udah tahan spending mereka. Cuma kayaknya kalau misalnya ngelihat di masa lockdown ini, at least dari pengamatan aku ya, ini nggak ada riset, tapi dari pengamatan aku, lihat di Instagram dan lain-lain, kayaknya orang justru ketika masa lockdown, at least middle class dan upper middle class di Jakarta itu malah spending dengan beli makanan terus gitu. Dan mungkin kayak dapur Ruben aku lihat selalu kayak sold out itu. Bener nggak sih buying power-nya tuh bener-bener hilang? Kerasa nggak sih sebenarnya? Mungkin ini data yang ya kebetulan aku lihat dari kerjaan aku satu lagi gitu ya. Memang trennya untuk spending itu kalau kita ngomong diperketat, yes benar diperketat, tapi diperketat itu untuk spending hal-hal yang tertentu. Ya, kalau misalnya kita dining out, kita pergi ke restoran, kita mau traveling, itu ya biasanya ya tentu ya industri itu ya lagi struggling lah dan tidak banyak, almost nggak ada orang yang sekarang itu ya spending money-nya itu, uangnya itu untuk hal-hal yang seperti ya mereka ingin traveling ke tempat-tempat eksotis lah ibaratnya ya. Nah, yang mereka lakukan itu adalah spending-nya mereka itu di-shift ke spending yang untuk hal-hal seperti yang misalnya delivery food delivery, atau mereka itu ya kalau dalam konteks ini ya mungkin di Jakarta karena misalnya PSBB itu sudah mulai dilonggarkan gitu ya, mereka mulai kembali lagi berkunjung ke mall. Tapi itu pun itu datanya itu juga masih belum
seagresif yang misalnya 8 bulan yang lalu lah, di mana sebelumnya kita belum masuk tahap-tahapnya COVID. Still struggling. Nah, memang sekarang yang kita lihat dari ini bukan kita aja gitu ya dari Dapur Ruben, tapi memang banyak teman-teman di F&B yang kita bicara pun mereka tuh sudah mulai adaptasi dari beberapa bulan yang lalu untuk menjawab demand need, kebutuhan pasar. Nah, kebutuhan pasarnya itu seperti apa? Ya tentunya yang tadi sudah disampaikan Helga, mereka itu mau looking for convenience. Mereka mau cari hal-hal yang misalnya gampang, mereka bisa dapat makanan-makanan tertentu. Kalau misalnya kita lihat dari consumer base-nya, apa teman-teman yang belanja di Dapur Ruben, ya yang uniknya sih kita tidak lihat ada signifikan drop ya dari spending power-nya mereka. Tapi itu mungkin juga karena kita sadar betul dengan adanya semua keterbatasan yang ada, yang sekarang jadi trickle down-nya dari COVID, ya kita juga harus bisa menyesuaikan kebutuhan pasar seperti apa. Jadi kita mau mulai mendesain menu-menu yang misalnya kita hanya deliver di waktu-waktu tertentu. Nah, karena kita bersyukur ya, karena sistemnya kita itu masih PO. Jadi kita sistem untuk misalnya menu seperti lunch menu atau dinner menu, ya kita hanya kirim di waktu-waktu tertentu. Price point-nya itu sangat penting juga, karena mungkin kita memposisikan harga tertentu itu sangat penting, karena ya dengan adanya banyak orang yang mulai konservatif dalam mereka spending-nya, kita juga harus mempunyai empati lah terhadap mereka untuk kita menyesuaikan budgetnya mereka juga. Ya. Jadi kalau misalnya kita price point-nya kita itu kita menjual misalnya price point-nya kita untuk ayam gitu ya, bucket kita itu kita jual 200.000, tapi kita sadar betul 200.000 itu sebenarnya bisa memberikan makan untuk 2 atau sampai 3 orang juga. Ya. Jadi itu hal-hal yang kita sekarang mulai pivoting juga, dan nanti ke depannya Helga, kita akan mulai mudah-mudahan kita akan mulai eksperimen dengan kalian juga untuk address pasar-pasar tersebut juga ya. Jujur di samping istriku yang sebenarnya this is actually a very cool terminology, thank you for sharing that Helga ya, sebagai flexitarian. Aku tuh juga akhir-akhir ini tuh juga mencoba menjalankan hidup sebagai flexitarian juga. Memang ini sesuatu yang ya tentu dapat push dari istri ya untuk menjalankan hidup seperti ini. Tapi aku juga merasa memang pasar itu sekarang, terutama di Jakarta ya, orang-orang itu sudah melirik untuk kehidupan sehat. Makanan yang disediakan di Dapur Ruben itu sehat ya, tapi mungkin tidak sampai efektifnya bergreens gitu ya. Tapi kita juga mau to address pasar-pasar tersebut. Jadi bagaimana kita bisa terus inovasi untuk bisa mengakomodasi pasar-pasar tersebut. Jadi ya mungkin kurang lebih seperti itulah yang bisa share. Menarik. Tapi kayak misalnya di masa pandemi ini kan pasti ada perubahan. Menurut Mbak Nita sendiri, kalau ada orang mau mendirikan usaha di masa pandemi dan misalnya membuat produk tertentu gitu, gimana sih cara menetapkan harga jual produk gitu? Ya tadi sebenarnya Ruben udah mention sedikit ya. Yang paling penting itu adalah kita harus lihat nih kayak produk kita itu produk apa, kemudian lihat juga dengan kompetitor yang lain gitu. Pricing point-nya itu seperti apa. Dan kita lihat orang itu mau spending itu kira-kira berapa sih untuk makanan-makanan ini. Gitu. Kalau misalnya harga kita nggak apa-apa juga, misalnya kita melihat bahwa kok harga kita nanti kayaknya harus lebih mahal nih karena kualitas produk kita bagus. Ya nggak apa-apa juga, tapi harus diceritakan ke konsumennya. Harus dikasih tahu gitu. Misalnya nih, kalau misalnya beli produk saya itu minyaknya itu cuma sekali pakai. Ya kan? Habis itu udah, dan itu lebih healthy. Nah, itu bisa sesuatu yang diceritakan juga gitu loh. Jadi pricing point itu penting banget untuk ngelihat kompetitor kita itu yang menjual produk serupa, tidak sama mungkin tapi serupa, itu mereka di range harga berapa, kemudian apa yang membuat kita lebih unggul dari mereka. Kalau misalnya kita merasa bahwa harga kita akan jadi lebih mahal karena kita lebih sehat misalnya, atau karena kita berbeda dengan yang lain, nggak apa-apa, tapi kita harus ceritain juga gitu, the story-nya. Kadang-kadang gini, misalnya nih, ada juga UMKM kita yang harganya itu sebenarnya lebih mahal kalau dibanding produk-produk serupa gitu. Tetapi tetap laku dan lebih laku dibanding yang lain karena kita bilang bahwa packaging kita tuh higienis. Gitu.
Dan sekarang ini orang itu penting untuk melihat bahwa higienis itu penting nih, lagi corona soalnya. Jangan sampai nih makanan sampai ke tempat saya, terus saya agak ragu-ragu mau makannya. Apakah ini sebenarnya aman atau enggak gitu. So the storytelling-nya itu penting banget untuk dikasih tahu. Kita kasih tahu misalnya kita nggak ada bahan pengawet gitu. Kita kasih tahu bahwa produk kita ini produk yang fresh misalnya gitu. Itu penting banget untuk kita ceritakan ke konsumen, tapi juga kita tahu bahwa konsumen itu batas threshold-nya itu berapa sih kalau untuk spending di masa pandemi seperti ini. Kira-kira kayak gitu, Sam. Ya, tapi aku mau ada pertanyaan lagi, Mbak. Boleh. Tadi kalau misalnya Kak Rubet sama Helga tadi cerita, mereka kan udah jelasin banget ya gimana cara mereka menentukan produk mereka. Kebanyakan sih dari passion gitu. Cuma kan banyak juga anak-anak muda di luar sana dan bahkan kebanyakan orang di luar sana gitu yang sebenarnya pengen gitu berbisnis, pengen memulai bisnis. Tapi sebenarnya mereka tuh masih bingung. Pokoknya mereka pengen bisnis aja, tapi masih bingung sebenarnya produknya tuh apa gitu yang mau dibisnisin. Nah itu gimana sih caranya supaya tahu gitu? Ada nggak sih kayak semacam tips and trick gitu untuk menemukan produk yang atau sebuah brand yang unik dan beda gitu dengan yang Iya. lain? Biasanya pengusaha itu punya inspirasi untuk bikin usaha itu macam-macam nih, Sam. Gitu ya. Kayak tadi kan kalau Ruben karena dia hobinya masak dan itu adalah favorite menunya gitu ya. Jadi he want to share it not just to family but to more bigger people gitu kan. Ada yang memang kayak gitu. Atau mungkin melihat bahwa ada nih potensi di luar sana yang lagi laku banget produk ini. Misalnya. Ya kan? Kemudian gimana ya caranya supaya aku bisa masuk ke sini nih? Gitu. Nah, untuk F&Bs itu semuanya itu it's all about the taste. Ya kan? Nah, kalau misalnya kalau rekomendasi saya adalah kalau misalnya kita itu mau usaha makanan, make sure bahwa resepnya itu kita yang punya. Kita yang tahu resepnya itu seperti apa, kita yang tahu nih apa yang spesial dari produk kita. Gitu. Balik lagi seperti yang Helga bilang, along the way in a business, especially kalau misalnya bisnisnya ini adalah UMKM, yang mungkin tadinya kita berawal kerjasama sama beberapa teman, ya itu gitu kan. Terus kita adalah F&Bs, kemudian kita split, itu banyak banget yang akhirnya resepnya pun tersplit secara nggak langsung. Gitu. Jadi yang paling penting itu kalau menurut saya untuk memulai adalah kita tahu dulu nih kayak talent kita di mana. Kalau misalnya kita merasa gue bagusnya di branding nih, gue tahu nih misalnya donat lagi ngetren gitu kan ya. Terus saya tahu ada teman saya yang bisa bikin donat, ya kan? Kita kolaborasi misalnya. Make sure all the business talking itu terjadi di depan. Gitu. Kebanyakan, nggak apa-apa yuk kita mulai aja lah ya, pokoknya kita sama-sama tahu lah, nggak jelas nih pembagiannya kayak gimana sih, tugas lo apa, tugas gua apa nih. Ya udah jalan aja, ternyata tiba-tiba gede, ribut nih berdua, terus split misalnya. Gitu. Ya, jadi balik lagi ke pertanyaan Samara adalah kayak, jadi gimana nih, saya mau bikin apa? Itu beda-beda orang, tergantung kayak apa, tapi kalau akan lebih bagus kalau F&B adalah pada saat kamu benar-benar tahu kayak produknya itu you are passionate about the product gitu. Kalau misalnya kamu ngerasa ada potensi nih donat tapi saya nggak bisa masak, then find someone yang bisa, tapi make sure di awal itu kita benar-benar jelas pembagiannya akan seperti apa nih bisnisnya gitu. Tapi kalau misalnya F&B itu biasanya kalau saya selalu lihat akan sukses itu kalau misalnya memang passion-nya itu memang di F&Bs. Ya kayak Helga gitu kan punya passion untuk kayak supaya orang-orang tuh ngerti nih mengenai vegetarian dan sebagainya gitu. Kayak gitu. Terus tadi kan Ruben bilang kayak itu makanan favorite apa yang bisa gue bikin dan gue mau semua orang untuk lebih seperti itu gitu. Kayak gitu sih. Itu yang paling penting. Kalau menurut saya 2 hal itu sih, Sam. Iya. Ngomong-ngomong soal resep, sekarang kan buttermilk fried chicken itu kan Kak Ruben sendiri tuh yang bikin. Nanti kalau misalnya dapur Ruben jadi besar gitu misalnya, kira-kira bakal tetap Kak Ruben semua yang ngerjain atau Sekarang ngajar? kalau saat ini sih gini, ini yang menarik ya gitu ya, tentang ini kembali lagi kayak mungkin ini karena kita semua kebantu dengan menjalankan usaha di dunia digital gitu ya. Dan kembali lagi gitu ya, aku tuh secara terbuka jujur ya, waktu
kalau kita ngomong tentang buttermilk fried chicken, resep masak buttermilk fried chicken itu aku share dulu sebelum aku buat ini sebagai bisnis gitu ya. Tapi mungkin kita sebagai pengusaha gitu ya, atau entrepreneur dalam konteks ini, kita tuh harus pede dengan, jadi yang dapur Ben itu jauh lebih besar daripada produk buttermilk fried chicken tersebut. Karena semua orang tuh bisa buat buttermilk, dan aku dengan senang hati bisa share lah sebisa mungkin tentang resep buttermilk fried chicken itu aku apa. Tapi kan yang membedakan dapur Ben buttermilk fried chicken dengan segala story-nya, dengan bagaimana kita menjalankan bisnisnya, dengan bagaimana aku membuat tim atau fondasi yang tadi Helga bilang, itu yang membedakan semua packaging tersebut dengan buttermilk fried chicken-nya Ruben, yang kalau aku cuma sharing tersebut. Jadi aku sih nggak merasa khawatir ya untuk sharing resep tersebut ke siapapun, mau itu orang dapurku atau itu masyarakat umum juga gitu ya. Karena aku percaya gitu. Aku percaya kalau misalnya story-nya tersebut itu bisa dikemas dengan baik, aku tahu pasarnya aku seperti apa, ya rezeki ibaratnya nggak akan jatuh ke salah tangan lah, ya kan. Dan itu mungkin sebagai kita sebagai entrepreneur itu itu hal yang kita harus mempunyai rasa pede yang sangat tinggi, ya. Karena yang aku lihat ya banyak ya, hal misalnya gitu, istriku punya bisnis yang beda gitu ya. Bukan di dunia F&B, tapi yang dulu aku lihat itu adalah banyak produk-produknya dia itu di copy sama orang-orang lain gitu ya. Tapi setelah aku pikir-pikir dan setelah kita pikir-pikir berdua, ya mau gimana juga ya nggak sih, sekarang kita menjalankan bisnis di dunia sosial media, pasti akan ada orang yang akan menjalankan, karena frankly speaking, jujur ya, there's no such thing as inventions anymore. Semua yang kita lihat di sosial media, ya, produk atau inovasi, mungkin tuh jarang banget lah kita ketemu benar-benar hal yang benar-benar baru, orang lain tuh nggak pernah mikirin gitu. Pasti ini akan ada perubahan dikit dari kreasinya. Aku bukan orang pertama yang buat buttermilk fried chicken, ya kan? Udah banyak orang-orang sebelumnya, tapi ya memang ada yang membedakan buttermilk fried chicken aku sama yang sebelum-sebelumnya. Dan itu menurut aku tuh hal yang kita harus percaya diri. Nah, kalau misalnya nanti masalah ke dapur, jujur saat ini pun aku ada orang yang lagi kerja di dapur nih, makanya aku bisa di sini sekarang karena produksi masih jalan terus gitu ya. Nanti ke depannya kalau misalnya aku punya ambisi kita mau expand ke outlet yang lain gitu ya, aku jujur nggak tahu deh, tapi ya kita kan harus bisa mimpi gitu ya, suatu saat kita bisa bergrins gitu, mau punya outlet dimanapun gitu ya. Yang mau nggak mau aku juga harus memberikan resep tersebut lah, aku harus bisa percaya sama tim aku juga untuk menjalankan. Paling nggak mereka mempunyai passion yang mendekati aku. Mereka punya rasa kepemilikan di usaha dapur Ruben yang kurang lebih seperti aku juga. Jadi aku bisa percaya sama mereka juga. Jadi ya mungkin itu kurang lebih bisa dijawab lah saya Samara. Iya. Dan Kalau aku misalnya tambahin dikit ya. Balik lagi sih, maksudnya gini, kalau misalnya kita punya usaha, udah gitu ditiru orang, you should be proud. Karena artinya it's you working well gitu, it's working very well. Itulah kenapa tadi seperti yang Ruben bilang, kita tuh harus selalu inovasi gitu. Biar aja mereka jadi followers, it's okay, it's a good thing gitu for us. Berarti itu artinya our brand itu it's working very well, makanya orang niru gitu. Nah, what we need to do adalah terus berinovasi gitu. Sehingga the brand is actually bigger than just the menu gitu. Ya. Tapi ngomong itu tuh soal brand, cuma kayak penasaran aja sih, misalnya kayak Helga gitu. Burgreen kan udah besar lah ya, kita lihat sekarang udah jadi brand yang besar. Tapi gimana sih, kita tahu bahwa misalnya F&B itu kan juga soal konsistensi produk gitu, rasanya harus sama gitu. Kalau sampai rasanya berubah, kita bisa kehilangan customer gitu. Gimana caranya Burgreen maintain konsistensi itu gitu, dimanapun outletnya gitu, kapanpun itu, gimana konsistensi itu dijaga sih? Kita punya central kitchen, yang basically, semua racikan-racikan bumbu tuh datangnya dari central kitchen. Terus patty, plant-based meat kita, kayak chicken alternative, beef alternative, semuanya tuh udah dibikin dari central kitchen. Jadi di outlet itu sebenarnya cuma melakukan 30% of the job lah, 70% tuh dilakukan di central kitchen. Terus yang kedua, ini sih building SOP ya, sama buku resep yang harus dilakukan secara konsisten oleh semua tim dapur kita. Dan kita trainingnya terus-menerus, jadi ada training yang pas menu awal,
sama anak baru datang, itu kita training dulu selama sebulan di kitchen, dan kita tuh ada tim quality control yang muter semua outlet untuk mastiin rasanya sama. Kalau rasanya ada yang beda, langsung diinvestigasi apa yang terjadi. Dan namanya restoran di Indonesia, jadi gini, Indonesia itu orang-orangnya sangat nggak suka ngelakukan SOP. Sangat tidak suka. Mereka udah kita bikinin yang detail banget, wah udah cantik, udah benar-benar mantap banget, dan tinggal diikutin, nggak mungkin tuh ada masalah gitu. Tetap terjadi yang namanya tidak melakukan SOP gitu. Nah jadi tim quality control kita itu gunanya untuk ngingetin anak-anak di dapur untuk mengikuti SOP, dan itu terus menginvestigasi lah kalau misalnya ada kebocoran-kebocoran SOP kenapa dan gimana caranya supaya bisa diperbaiki. Gitu sih. Jadi kayak konsistensi. F&B tuh is hard work. Kayak I'm telling you ya, buat teman-teman yang baru mau buka F&B, dari banyak jenis bisnis, F&B itu salah satu yang menurut aku kerjanya paling keras. Kita buka cabang, itu tuh kayak buka a whole new business all over again. Jadi kayak aku ngobrol sama teman-temanku banyak nih ya, F&B yang mulai kayak cabangnya mungkin kayak di 1 cabang doang, ada yang udah sampai 30 cabang, dan mereka bilang, gila, F&B itu tuh kayak punya anak. Setiap lo bikin outlet, lo kayak ngelahirin bayi baru yang lo harus jaga. Mungkin kayak Ruben tadi ceritakan 24 jam, 7 hari itu harus ready at anytime kalau sampai ada masalah, dan kita harus, kalau F&B itu operationsnya harus kita selesaikan saat itu juga. Begitu ada masalah langsung hari itu juga. Dan masalah bisa datang dari banyak hal. Dari kayak tiba-tiba ada masalah listrik di salah satu outlet, tiba-tiba anak kita ada yang nggak masuk, tiba-tiba, dan lain-lain lah, banyak banget. Nah, kalau misalnya mau masuk ke F&B dan mau scaling bisnis F&B, harus siap untuk mau bekerja sekeras itu gitu. Jadi dan basically tim yang kita rekrut dan kita train juga harus punya mindset itu. Pokoknya benar-benar harus ready, kapanpun ada masalah langsung problem solving, dan jangan bosen-bosen melakukan quality control untuk memastikan konsistensi quality itu terjadi di semua outlet gitu sih. Menarik banget sih. Tapi aku pernah nyobain Go Burger, rasanya waktu itu Helga kasih waktu kayak kita pernah ada acara Happiness Festival sama yang cobain di Lipo sama kok. Jadi aman. Thank you. Nah, Mbak Nita, ini ada pertanyaan nih, karena tadi Mbak Nita yang bahas, mungkin Mbak Nita yang menjawab cara nanganin pay later atau misalnya fintech, misalnya kalau misalnya ada kesalahan transaksi yang dilakukan oleh orang yang nggak bertanggung jawab, gimana sih kalau misalnya kita diri bisnis? Masih di mute, Mbak? Sorry. Kebanyakan fintech itu sih mereka sudah punya safety system yang baik ya, gitu. Jadi begitu ada fraud itu bisa langsung diomongin ke customer service-nya. Nah itu biasanya nanti akan ada SOP yang harus dilakukan. Bahkan sekarang ini sudah fintech itu bikin yang namanya money back guarantee sih, gitu. Money back guarantee di mana kalau misalnya ada fraud seperti itu pasti dijamin uang konsumen itu pasti kembali, gitu. Jadi nggak perlu khawatir sih. Nah, the good thing about sekarang yang balik lagi aku bilang ya, satu lagi yang pasti diingat itu adalah gunakanlah sistem yang sudah ada di sekeliling kita. Kalau misalnya kita lagi membuka perusahaan baru, usaha baru, nggak usah kayak semua itu dibikin sendiri gitu. Ya, maksudnya sekarang tuh banyak banget kayak tadi misalnya payment gitu kan. Oke nih, sekarang payment itu gampangnya itu sekarang mungkin kalau misalnya terlalu susah untuk kayak online system, ya udah bisa sekarang transfer uang pakai melalui nomor telepon gitu kan. Ke ke fintech sistem. Ini susah ya kalau nggak bisa ngomong brand. Sorry, but you know what I'm saying gitu. Ini kayak jadi kayak gitu kan. Jadi bisa kayak sekarang tuh transferan uang pakai nomor telepon aja gitu kan, bisa masuk ke situ untuk yang baru-baru mulai. Kalau misalnya dari Helga kan udah pasti udah punya sistem kasir yang bagus gitu kan ya. Tapi kalau misalnya baru tuh nggak bisa kok sekarang kayak gitu. Melalui sistem-sistem yang sudah ada. Terus tadi misalnya keuangan, sekarang juga banyak kok website yang bisa ngebantu kita untuk keuangan. Dan tadi juga udah seperti mention dari awal tuh keuangan tuh harus benar-benar rapih gitu loh. Kalau misalnya nih kita belanja pakai pay later misalnya 200.000, itu kan mesti jelas apa aja nih. Nah, ini nanti 200.000 ini akan jadi berapa banyak makanan sebenarnya. Kemudian berapa banyak makanan itu nantinya dijualnya berapa. Kita akan balik berapa nih ke kita yang kemudian nanti kita akan putarkan lagi untuk menjadi modal tadi. Seperti itu sih. Nah, mengenai fraud sekarang harusnya kalau untuk sistem fintech itu udah aman, mereka sekarang udah punya money back guarantee, mereka juga sekarang udah gampang banget kalau ada masalah udah tinggal ngomong ke customer service, dan biasanya tuh 1 kali 24 jam tuh pasti udah beres. Gitu. Oke.
Mungkin pertanyaan ke Kak Ruben lagi, karena tadi barusan ngeliatin IG-nya Dapur Ruben. Kan sekarang nggak cuma ada signature, nggak cuma ada buttermilk fried chicken ya, tapi aku lihat juga ada kayak yang burger dengan patty-nya yang buttermilk fried chicken itu, terus juga mulai ada produk-produk lain. Sebenarnya kedepannya plan-nya Dapur Ruben itu apa? Apakah akan fokus aja di fried chicken atau bakal ada bermacam-macam varian makanan di situ? Jujur, uh, fried chicken kita jadi flagship menunya kita itu nggak sengaja juga sih ya jujurnya, karena tadi itu ya masih sama ya, mungkin semangat dan spiritnya Dapur Ruben itu hanya ingin memperkenalkan makanan-makanan yang aku sering masak, makanan-makanan yang keluarga aku suka makan, dan mencoba menyajikannya ke masyarakat umum lah, ya kan, ke customer kita. Nah, memang menu pertama itu adalah fried chicken kita dan kebetulan itu meledak. Nah, sekarang pertanyaannya kita ke depan itu adalah kita tuh nggak mau muluk-muluk kali ya. Kita dalam konteks kayak sebenarnya tuh kalau ide di kepala aku itu banyak banget gitu. Aku kayak setiap minggu kalau bisa tuh pengen keluarin menu baru gitu ya. Tapi ini kembali lagi karena yang lebih entrepreneur itu adalah istriku gitu ya. Dia selalu bilang gitu. Pokoknya kalau misalnya kita mau ngeluarin menu, karena game sistemnya kita itu kan semua by PO gitu ya. Untuk saat ini dia itu selalu mengingatkan aku setiap menu yang diluncurkan itu butuh spotlight-nya sendiri. Butuh waktu jam tayang dan jam terbangnya sendiri. Ya, jadi ke depannya sekarang kita udah ada 1, 2, 3, 4 menu yang beda gitu ya. Itu aja mungkin belum banyak gitu ya. Tapi kita memang sengaja untuk memberikan spotlight tertentu untuk menjadi pendampingnya buttermilk fried chicken tersebut. Dan ini semua adalah menu-menu yang makanan yang memang aku hobi masak dan makan gitu dari dulu. Jadi yang pertama itu buttermilk fried chicken ya, yang kedua itu tteokbokki. Ini beda jalur sendiri, oke, by the way, karena tteokbokki itu adalah, mungkin yang nggak tahu, tteokbokki itu adalah makanan Korea gitu ya. Dan ini ceritanya karena istriku itu kadang-kadang kalau tengah malam lagi nonton drama Korea, dia tiba-tiba Ben bawah dong buat itu makanan Korea tteokbokki. So ya itu tiba-tiba di Dapur Ben. Terus ada chicken burgernya kita. Dan itu turun dari buttermilk fried chicken dan rice bowl-nya. Nah, nanti ke depannya, sebulan ke depan ini kita akan mungkin at the most gitu, paling banyak kita mungkin hanya tambah 1 atau 2 menu yang lain. Gitu ya. Dan salah satu menunya itu yang mungkin ini titip pesan dari owner yang satu lagi, which is aka istriku gitu ya. Dia bilang, November itu ulang tahunku loh, jadi kita pastikan ya, harus pastikan ada makanan yang sehat. Yeah. So dia mau ada some sort of a salad menu gitu ya untuk di bulan November. Jadi kita kan hanya yang kerja di dapur ya, kita hanya ada yang masak, kita ternyata ada CEO-nya lagi, which is CEO itu adalah ya, yang membantu mencut-mencutin kita untuk menentukan direction of menu-nya itu seperti apa. So ya, jadi kedepannya mungkin kurang lebih seperti itu, tapi yang pasti menu-menu yang akan kita sajikan itu adalah menu-menu yang kita suka lah, kita sering masak, dan ini kembali lagi ke passion ya, karena kita tuh mungkin belum sampai tahap yang kayak berani berinovasi keluar jalur dari apa yang kita tahu. Dan ini menurut aku ini sangat penting gitu, karena kan kadang-kadang sebagai pengusaha itu, sebagai yang jalanin F&B, kita nih yes, pengen berinovasi itu penting, tapi itu kita pengen terlalu kayak melebarkan sayap terlalu lebar, terlalu cepat gitu kan. Jadi yang penting untuk kita adalah kita mau fokus dengan hal yang kita tahu dan kita experience dan kita sangat comfortable, dan kita mulai kembangkan dari situ. Kalau misalnya Helga sendiri gimana, kayak maksudnya burger udah jadi brand besar, dari sini tuh mau kemana lagi sih? Kayak apakah yang penting udahlah kontrol aja atau kepikiran mau ekspansi lagi dari sini? Kalau kita sejujurnya ya, pandemik ini tuh membuat aku dan suamiku dan tim manajemen juga, kita tuh kayak narik rem gitu ya, dan rethinking sebenarnya tuh kita mau bawa bisnis ini kemana sih gitu. Dan yang kita realize adalah kayaknya kalau untuk F&B bukan restoran,
kita mau quite organic ke depannya. Maksudnya setahun mungkin kita buka 2-3 cabang dan itu pun kita benar-benar hanya kalau misalnya kita udah yakin banget sama marketnya di lokasi tersebut ada dan lain-lain. Jadi kita bakal lumayan sebenarnya malah ngerem di ekspansi outlet. Nah cuma yang kita strategi baru kita, dan ini ide yang muncul karena pandemi juga, adalah kita ngerasa F&B kan bisnisnya lagi flourishing banget. Banyak banget bisnis-bisnis keren kayak Dapur Ruben dan lain-lain gitu kan yang buka dan mereka punya apa namanya unique selling point yang jelas, storytelling yang jelas, dan mereka punya market sendiri-sendiri gitu. Nah, at the same time kita juga tahu nih banyak teman-teman F&B yang mau bikin plant-based menu, tapi mereka males juga untuk invest di mesin yang harganya mahal banget untuk bisa bikin meat alternatif atau ngelakuin R&D hanya khusus untuk bikin plant-based menu gitu. Karena memang ya kayaknya Ruben tuh benar banget ya pas bilang kalau inovasi memang ideally kan kita bikin sesuatu yang baru tapi yang kita tahu gitu. Nah, sedangkan kita tahu juga bahwa untuk develop menu yang kita jual di Burgreen sekarang, it takes years to develop gitu. Kayak kita tuh rendang kita tuh hasil 2 tahun kita develop berdasarkan customer feedback gitu. Chicken kita tuh juga kayaknya udah 3 tahun deh sekarang baru sampai kita dapat formulation yang sekarang. Burger kita tuh waktu itu takes 1 year to develop gitu. Dan itu tuh banyak proses trial and error banget lah. Nah, jadi kita actually ngeluarin konsep baru namanya Green Butcher, di mana kita jual plant-based meat kita langsung ke customer, jadi mereka bisa masak atau angetin sendiri di rumah, dan kerjasama sama F&B lain. Jadi kita tuh sekarang udah jalan sama sekitar 10 restoran. Restorannya yang jual makanannya omnivorous gitu ya, maksudnya mereka jual apapun, jenisnya juga beda-beda, tapi mereka basically bikin plant-based menu menggunakan daging kita, tapi resepnya resep mereka gitu. Jadi itu salah satu arah kita berkembangnya mau kemana sih. Jadi kita justru mau berkembang melalui inovasi dengan F&B brand lain untuk membantu mereka develop plant-based menu. Mereka nggak perlu ngelakuin all the hard work yang kita udah lakuin, dan mereka bisa tetap menginfuse signature recipe mereka di plant-based menu tersebut gitu. Oke. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi dari audiens ke Mbak Nita sebelum kita tutup. Ini pertanyaannya dari Eldi lagi. Dengan berkembangnya UMKM atau entrepreneur di masa pandemi ini, kira-kira bisa nggak sih Mbak Nita mendorong percepatan perputaran ekonomi di masyarakat? Sebenarnya seberapa efektifnya UMKM untuk mendorong perputaran ekonomi? Iya, sangat ya. Maksudnya aku juga kemarin baru banget ngobrol juga sama dapat data dari Kementerian Perekonomian gitu. Sekarang ini UMKM itu menggerakkan ekonomi kita 80% di pandemi. Luar biasa banget gitu. Dan sekarang ini kalau misalnya dilihat dari satu RT itu ada sekitar tiba-tiba itu UMKM yang tumbuh itu sekitar 5-6 UMKM. Dan kebanyakan itu mereka jual makanan. Gitu. Jadi penting sekali UMKM ini untuk menggerakkan ekonomi Indonesia. Salah satu reasons-nya kenapa Indonesia ini kita tuh masih bertahan, nggak kayak negara lain yang udah ambruk, itu adalah karena banyaknya UMKM yang growing. Dan kebanyakan UMKM yang growing ini adalah di F&B gitu. Hari ini tuh aku seneng banget benar-benar bisa belajar banyak dari Helga sama Ruben yang benar-benar first action-nya seperti apa. Kalau misalnya Helga mungkin yang udah bukan UMKM, tapi kayak Ruben tuh mulai dari UMKM tapi juga tahu untuk growing lebih gede. Nah, ini juga hal-hal yang menurut aku teman-teman yang ikutan ataupun nanti yang nonton di live IG itu bisa banyak belajar ya tentang hal yang seperti itu gitu. Bagaimana sih supaya kita itu bisa benar-benar memulai sesuatu dengan mimpi yang besar, tapi juga harus hati-hati menuju prosesnya gitu. Jangan rushing. Gitu. Bukan berarti begini, ya udah deh kalau misalnya kayak gitu, aku nggak bikin aja tapi nggak punya mimpi, jangan juga gitu. Karena mimpi itu penting banget untuk kita tuh bisa survive di bisnis. Itu yang membuat kita itu jadi tahu kita tuh mau jalan kemana. Tapi kita mesti lihat juga gitu, dalam masa seperti ini itu kita juga jangan terlalu excited kemudian akhirnya jadi terlalu cepat. Bahkan untuk Burgreen yang sebesar itu aja kita tuh narik rem ya. Gitu. Jadi mulailah bisnis, jangan takut tapi juga make sure bahwa kita juga berhati-hati dalam berbisnis. Semua itu harus ada pertimbangannya.
Itu sih kalau menurut aku yang paling penting. Dan kalian yang sudah berani berbisnis itu sudah menggerakkan ekonomi di Indonesia sehingga sekarang ini kita masih bisa bertahan di masa pandemi seperti ini. 80% guys UMKM, amazing. Aku juga baru dapat datanya last week, dikasih tahu bahwa sekarang tuh udah 80%. Jadi kalian semua yang sudah berbisnis itu sudah membantu Indonesia untuk keluar dari kegilaan resesi, nggak sampai ambruk kayak negara-negara lain gitu yang nggak punya UMKM sama sekali gitu. So it's amazing guys, you are amazing gitu. Oke, makasih banyak Kak Ruben, Mbak Nita, Helga. Jujur aja aku belajar banyak banget loh. Kayak walaupun di sini masih kayak dini hari gitu di New York, tapi kayak langsung melek karena benar-benar belajar banyak banget tentang proses, dan ini dari praktisinya langsung, jadi benar-benar ini sih membuka mata, karena selama ini kayak pemahaman aku soal UMKM itu lebih banyak kayak textbook dan teori gitu, karena aku bukan pelaku UMKM, lebih banyak di sosial politik, jadi kayak nggak punya insight yang betul-betul dalam dari praktisi, jadi belajar banyak banget. Terima kasih juga untuk para peserta yang udah hadir di webinar kali ini. Sebelum kita tutup di sini, dan bentar, udah di reminder sama hostnya, nanti kita ada sesi foto bersama. Tapi ngingetin ke peserta yang hadir saat ini, setelah ini kita membuka program mentoring kita. Jadi Warung Kolaborasi bekerja sama dengan Kaya.id membuka program mentoring. Kita akan menseleksi dari 10 orang terbaik siapa saja yang akan kita terima dalam mentoring ini. Caranya gampang banget, kalian bisa kirimin semacam pitch deck kalian ke hello@kaya.id, jelasin tentang ide kalian, insight dari ide tersebut, jelasin lengkapnya seperti apa, bisa pakai bahasa Indonesia, bisa pakai bahasa Inggris. Informasi lengkapnya kalian bisa lihat di Instagram Warung Kolaborasi atau Instagramnya kaya.id. Dan deadline-nya tanggal 14 November ini. Jadi cepetan kirim, kita bakal seru banget karena mentoring ini benar-benar bakal intens dan ini terbatas gitu. Jadi untuk teman-teman yang memang udah tertarik dan punya ide, silakan kirimin ke Kaya. hello@kaya.id dan cek di Instagram kita informasi lengkapnya. Oke, sekarang sebelum ditutup tentunya walaupun ini webinar, sebagai orang Indonesia yang kafah, kita harus foto bersama. Yang moto hostnya kan ya? Hostnya moto. Okay. Nggak ada tanda. Udah belum? Nggak, jeleknya kalau misalnya ini nggak berasa. Iya, sebentar. Ini kayaknya aku buka untuk semuanya dulu. Oke. Iya, aku ini ya, maksudnya sambil nungguin nih gitu. Kalau misalnya mau usaha sih mulailah sekarang ya sebenarnya gitu, mikir-mikirnya. Jadi nanti begitu udah pandeminya selesai gitu, kita udah siap untuk take off. Jadi jangan takut untuk kayak nggak mau mulai sih. Tuh. Oh ini dibuka semua ya, supaya bisa foto bareng ya. Ada banyak Samara Amani di situ. Kan itu Samara. Iya. Bisa dibuka video nggak sih? Kayak videonya dinyalain gitu supaya kelihatan. Videonya jangan khawatir. Kayaknya pada nggak ada nyalain video deh. Iya, boleh lo nyalain videonya. Nggak ada pilihan buat nyalain video, adanya mute sama unmute doang. Oh iya ya, webinar nggak bisa. Oke. Ya udah. Oke, ya udah. Kita foto ya. 1, 2. Kali lagi. 1. Wait. sorry. Udah belum? Sekali lagi. 1, 2, 3. Thank you. Oke.
Thank you semuanya. Thank you banget ya Ruben. Terima kasih. Yuk. Makasih ngobrol-ngobrol semuanya. Ruben, Mbak, sama Ria, Ya, Halo, sama guys. ya, Mbak Helga, Kakak Ruben. Mungkin nanti ngobrol-ngobrol lagi terpisah. boleh. Thank you ya semua yang udah datang. Semoga Terima kasih berguna. semuanya. Semoga sharingnya bermanfaat. Amin. Bye. Bye.